الحمد لله العليم الغفار الملك الأكبر سهل لعباده طريق العبادة ويسر ووفاهم أجور أعمالهم من خزائن جوده التي لا تحصر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الوحيد القهار شهادة بصحة الإقرار تنجينا بها من جميع أعمال الكفار وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الهادي إلى شريعة الأخيار اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته فإن التقوى مطلوبة على كل فرد من أمته فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه عدو مبين صدق الله العظيم. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita di dalam kesempatan yang baik ini di majelis yang penuh barakah di rumah Allah, mari kita sambil duduk bertadarruk, juga marilah kita selalu meniatkan diri nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid untuk menambah pundi-pundi pahala kita, kebaikan kita di dalam mengimarahkan masjid dan rumah Allah ini. Sambil juga marilah kita senantiasa berjanji berkomitmen di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk kita meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah dengan cara imtithalul awamir wa jtinabun nawahi, yakni menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dunia merupakan mazra'atul akhirah, tempat di mana kita diberikan tugas oleh Allah sebagai makhluknya, sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kita mencari bekal menuju kehidupan yang kekal abadi di akhirat. Karena itu tidak ada hal yang bisa dilakukan ketika kita hidup di dunia ini kecuali untuk selalu kita niatkan apapun yang kita lakukan dengan niat ibadah. Karena memang pesan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tugas kita adalah beribadah secara ikhlas agar kemudian kita selalu mencari pundi-pundi ibadah ini dengan pahala yang begitu banyak untuk bekal kita menuju kematian. Hadirin rahimakumullah, karena itulah dalam upaya agar kemudian kita selalu menjadi orang yang selalu beribadah, agar kita selalu menjadi orang yang baik di dalam kehidupan dunia ini dengan niatan ibadah tadi, Allah selalu memberikan kepada kita ujian dan cobaan. Banyak sekali ujian dan cobaan yang Allah berikan. Salah satunya adalah bagaimana kemudian Allah menjadikan dunia ini, walaupun mungkin ini adalah mazra'atul akhirah kita, merupakan tempat di mana kita mencari ladang kehidupan akhirat kita, tapi dunia juga merupakan bila atau bala yang kemudian harus kita waspadai. Karena itulah Allah selalu menjelaskan innamal hayatud dunya la'ibun walahun. Hakikatnya dunia ini hanyalah wasilah. Karena manusia memang butuh dunia, butuh bekerja, butuh uang agar kemudian dia bisa betul-betul memastikan hidupnya baik. Tapi jangan lupa bahwa dunia itu adalah la'ibun walahun. Hingga Allah juga kemudian memberikan ujian yang lain yang berupa syaitan. Karena itulah hadirin rahimakumullah, Allah selalu menegaskan kepada kita bahwa inna syaitan aduwwum mubin. Berkali-kali Allah menjelaskan kepada kita, mengingatkan kepada kita untuk selalu mewaspadai
akan hakikat dari syaitan yang selalu akan mengganggu kita, agar kita terjerumus kepada duniawi sehingga kita lupa akan akhirat. Karena itulah para hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan ini mari kita angkat satu maqalah yang disampaikan oleh seorang waliullah agung pada zaman ulama klasik yang bernama Al-Imam Hatim bin Asam. Beliau memberikan tips kepada kita agar kita tidak terjerumus kepada waswasati syaitan atau gangguan-gangguan syaitan. Beliau mengatakan inna syaitan yuwaswisul insan ala thalathi hisal, ala thalathi su'al. Sesungguhnya syaitan itu mengganggu manusia, selalu kemudian mencoba menjerumuskan manusia dalam kehidupan duniawi sehingga lupa akan Allah, lupa akan akhirat, lupa kematian, melalui 3 pertanyaan yang selalu dihembuskan, yang selalu dibisikkan setiap hari melalui 3 pertanyaan ini. Yang pertama adalah madza ta'kul? Kamu akan makan apa? Yang kedua, wa aina taskun? Kamu akan tinggal di mana? Yang ketiga adalah wa madza talbas? Yang akan kamu pakai apa? 3 pertanyaan inilah selalu dihembuskan oleh syaitan agar kita terjerembab di dalam duniawi, hingga kita lupa akan tujuan kita dalam dunia ini untuk ibadah kepada Allah, untuk selalu mengumpulkan pundi-pundi, tidak terjebak pada duniawi. Yang pertama hadirin rahimakumullah adalah madza ta'kul? Yang kamu makan apa? Pertanyaan inilah yang kemudian selalu dihembuskan oleh syaitan, sehingga kemudian kita akhirnya harus bekerja. Kita harus mencari duniawi, dan itu merupakan hal yang biasa karena memang kita hidup di dunia ini membutuhkan dunia, kita membutuhkan uang. Tapi ketika pertanyaan itu selalu dihembuskan setiap hari oleh syaitan, hingga kita lupa yang sesungguhnya bahwa kita hidup ini tujuannya untuk bekerja mencari kehidupan agar kita bisa makan, tapi ternyata kita lupa akhirnya mengumpulkan begitu banyak makanan. Tidak cukup kalau bahasa orang Jawa, bekerja itu adalah golek pengupo jiwa, hanya nyari upo. Upo ini adalah sedikit dari nasi yang kita makan. Tapi ketika syaitan selalu membisikkan itu hingga akhirnya kita tidak cukup hanya untuk 1 piring, kita cari 1 bakul, kita cari beras 1 sak, 1 kintal, 1 ton, hingga kemudian ketika rumah kita tidak cukup untuk menyimpan beras, kita kumpulkan dalam rekening kita. Inilah yang kemudian akhirnya melalaikan manusia dengan bekerja. Dia lupa sholat, lupa ibadah, lupa zakat, lupa puasa, dan lupa kewajiban utamanya. Hadirin rahimakumullah, yang kedua adalah yang dibisikkan oleh syaitan, wa aina taskun? Yang selalu dibisikkan adalah ketika kita sudah memiliki harta, dengan kita bekerja tadi, syaitan terus akan melakukan bisikan, di mana akan kamu tinggal? Padahal kita tahu bahwa kita itu tentu membutuhkan papan selain pangan. Tapi ternyata kita tidak cukup hanya sekedar kita membutuhkan papan itu, rumah yang sederhana untuk kita beribadah, untuk kita membesarkan anak kita dan juga merawat istri kita. Hingga kemudian yang terjadi, tidak cukup kita hanya kemudian ngekos pingin kontrak pingin rumah sendiri ukuran 36, ukuran 36 pingin yang 46, hingga ukuran 90, 200 meter. Tidak cukup itu, akhirnya kemudian kita kumpulkan properti, tanah hektar-hektaran, yang kemudian kita lupa bahwa itu semua tidak akan kita bawa menuju kematian kita. Dan itu selalu dibisikkan oleh syaitan hingga kemudian kita lupa daratan. Akhirnya kemudian hadirin rahimakumullah, kita lupa bahwa ketika kita mati ternyata yang kita butuhkan hanya kuburan. Hadirin rahimakumullah, yang ketiga yang selalu dibisikkan syaitan adalah wa madza talbas? Yang akan kamu pakai apa? Hingga itulah yang kemudian ketika kita punya uang dibisikkan terus oleh syaitan setiap hari, hingga kita lupa tidak cukup hanya sekedar kita butuh pakaian yang menempel dalam badan kita. Sarung tidak cukup yang harganya 50-100 ribu, kita beli yang jutaan. Pakaian pun demikian, tas pun yang harganya jutaan.
Hingga atribut ini yang menempel dalam tubuh kita tidak cukup hanya pakaian, kita pun beli kendaraan. Tidak cukup hanya kemudian harganya 1 juta, 2 juta, butuh puluhan juta. Hingga akhirnya kita membeli mobil yang harganya miliaran. Padahal apakah itu semua yang kita butuhkan di dunia ini? Tidak. Tapi setanlah yang selalu membisikkan hingga kita lupa daratan, hingga kita akhirnya terjerembab pada duniawi. Hadirin rahimakumullah. Karena itulah Imam Hatim memberikan tips kepada kita agar kita tidak lupa daratan, tidak terjerembab pada duniawi ini. Ketika setan selalu membisikkan kepada kita, "Madza ta'kul?" Apa yang akan kamu makan? Maka yang harus kita jawab kepada setan adalah na'kulul maut. Yang akan kita makan itu bukan apa-apa, tapi adalah kematian. Sehingga kalau kita mau mati, tidak cukup hanya kemudian kita butuh tontonan, tidak. Hanya sekedar kita yang penting bisa makan, secukupnya yang sederhana. Toh mewah dan tidak mewah, hakikatnya juga sama untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita tegaskan na'kulul maut, yang akan kita jemput ini, yang akan kita makan adalah kematian, yang kita tidak tahu kapan kita akan mati. Bahkan lebih-lebih kita di saat ini yang dalam pandemi, kita begitu mudah melihat orang meninggal dunia. Bahkan ulama-ulama kita begitu mudahnya, begitu seringnya meninggal dunia. Karena itulah harusnya ini menjadi iktibar kita semua untuk selalu mengingat akan kematian agar kita tidak terjerembab pada duniawi. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, Imam Hatim juga menjelaskan, ketika syaitan kemudian membisikkan, "Wa aina taskun?" Di mana akan kamu tinggal? Kita harus jawab dengan tegas, naskunu fil qabr. Yang kita tinggali ini bukan dunia, yang bukan rumah besar yang kita miliki, bukan 1 rumah 2 rumah itu, bukan tanah hektaran yang kita miliki, tapi adalah kuburan. Yang kadang kuburan ini bukan hanya sekedar kita itu memiliki, kita minta gratis dari desa, kita minta gratis dari kelurahan yang ukurannya hanya 1 meter kali 2 meter, bukan hektaran. Toh semua itu kita tinggalkan, tujuannya hanya untuk kemudian kita bersenang-senang duniawi, tapi ternyata yang senang adalah anak-anak kita. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga, ketika syaitan juga kemudian membisikkan kepada kita, "Madza talbas?" Yang akan kamu pakai apa? Bukan pakaian yang kita pakai, bukan apapun atribut yang kita miliki, bukan mobil mewah, bukan kemewahan aksesoris yang kehidupan kita miliki. Tapi kita harus jawab sebagaimana dicontohkan Imam Hatim, "Nalbasul kafan." Yang akan kita pakai adalah kain kafan yang ukurannya tidak seberapa, itu pun kadang minta gratis. Padahal kita bisa ketika dunia ini bisa beli meteran, puluhan meter. Hadirin rahimakumullah. Karena itulah dari apa yang disampaikan, mari kita selalu beriktibar bahwa dunia ini hakikatnya adalah sementara. Tidak akan kita akan menjalani kehidupan ini selamanya. Justru yang kita lakukan adalah harus kita selalu beribadah agar kita kemudian tidak terjerembab pada duniawi. Kita harus selalu mengingat pada kematian, karena mati ini tidak mengenal umur, yang muda, yang tua, semuanya punya kesempatan mati. Hingga kemudian ketika kita sudah mati, jangan sampai kita menyesal di dalam kuburan kita, karena kita lupa akan ibadah, lupa untuk ingat kepada Allah, hanya ingat kepada duniawi. Na'udzubillah. Hadirin rahimakumullah. Semoga dengan apa yang disampaikan akan menambah semangat kita di dalam beribadah kepada Allah, tidak menyurutkan apapun, lebih-lebih dalam kondisi pandemi seperti ini. Semoga selalu meningkatkan ibadah kita, walaupun dengan keterbatasan yang ada, walaupun harus kemudian physical distancing dan harus repot, harus selalu pakai masker, membawa hand sanitizer. Jangan sampai mengendorkan ibadah kita. Walaupun kita harus bekerja, ingat kita masih punya kewajiban untuk selalu bersedekah, untuk memberikan hak mereka yang memerlukan. Semoga dengan apa yang disampaikan kita bisa melaksanakan demi kebaikan kita fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.
wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.